Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan. Selamat siang, Mbak Selamat siang. Yang kawan. Saya perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator. Kali ini kami akan berdiskusi tentang pendekatan ekologi sastra. Silahkan Mas Zaki untuk share screen-nya. Baik, kelompok 6 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Ais Latifah Dewanti dengan NIM 002, Aula Fitriani 010, mohon maaf, M. Yusak Maulana 038, Muhammad Muzaki 044, dan Revano Juang Firidian 058. Next. Oke, baik. Pengertian dari ekologi sastra yaitu menurut Kristanto menyatakan bahwa ekologi merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup termasuk manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Sedangkan Edraswara mengemukakan bahwa ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam kamus Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau pelajaran. Maka dapat disimpulkan pengertian ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka ekologi sastra merupakan suatu ilmu yang mengkaji atau meneliti teori sastra maupun kesusastraan dari segi psikologis, yaitu hubungan penciptaan sastra dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Next, mungkin teman saya yang menjelaskan tentang objek dan langkah penelitian. Silahkan. Maaf Mas Yusak, untuk mic-nya belum di-on kan? Iya, maaf. Okay. Objek dan langkah penelitian. Objek yang diteliti terfokus pada green moral dan political agenda berorientasi pada pelestarian nilai-nilai lingkungan hidup dalam. Mungkin bisa saya jelaskan ya, mungkin teman saya sedang ada gangguan sinyal. Jadi saya isi terlebih dahulu. Jadi untuk objek dan langkah penelitian. Untuk objek yang diteliti pada penelitian ekologi sastra ini sendiri terfokus pada green moral dan political agenda yang berorientasi pada pelestarian nilai-nilai lingkungan hidup dalam sebuah karya sastra. Untuk langkah dan prosedur penelitiannya sendiri itu berupa mencermati teks sastra untuk pemahaman awal, memahami teori-teori tentang ekologi sastra, mengidentifikasi plot dalam karya sastra, dalam memainkan fungsi-fungsi apa saja dari lingkungan fisik, kemudian ada mengidentifikasi nilai-nilai yang diungkapkan dalam karya sastra, dan terakhir mengidentifikasi genre sastra yang dapat dikarakterisasi sebagai representasi alam atau lingkungan fisik. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Aula. Untuk selanjutnya, yaitu contoh dan rumusan masalah, silahkan. Oke, selanjutnya adalah contoh dan rumusan masalah. Pertama, judul adalah kajian ekologi sastra dalam film Batas karya Rudi Sudjarwo. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kajian ekologi sastra di dalam film Batas karya Rudi Sudjarwo. Yang kedua adalah bagaimanakah hubungan antara alam dengan pendidikan dalam film Batas karya Rudi Sudjarwo. Baik, terima kasih Mas Yaki. Untuk slide selanjutnya, analisis artikel pertama akan disampaikan oleh Mas Yusak. Silakan Mas Yusak. Mohon maaf Mas Yusak, untuk mic-nya belum di-unmute. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya. Ya, analisis artikel pertama, judul Paradok Narasi Penyelamatan Keseimbangan Ekosistem dalam novel
Kailasa karya Yusuf An, kajian ekokritik. Penulis Widya Pranarini, nama jurnal Poetika, Jurnal Ilmu Sastra, volume ke-5 ya, nomor 2, nomor halaman 122 dan sampai 132. Tujuan penelitian untuk pembahasan karya sastra yang membawa isu alam dan lingkungan yang tereksploitasi melalui sistem pertanian sebagai sarana merawat bumi. Ringkasan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teori pendekatan ekokritik yang bertolak pada pandangan Carly Goldfeldt. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif untuk membedah masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, seperti perusakan lingkungan hidup melalui karya sastra. Data yang mengidentifikasi kerusakan lingkungan dan kontestasi pembelaan kelestarian ekologi dengan kepentingan ekonomi direpresentasikan dan dicermati hubungan interaksi tokoh dengan lingkungan dalam perspektif ekokritik. Ringkasan hasil penelitian kami, hasil penelitian tersebut menunjukkan, hasil ringkasan penelitian ini, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antroposentris membuat alam dan lingkungan Kailasa terdegradasi, terlihat dari manusia yang mengeksploitasi alam. Tindakan eksploitasi terlihat seperti berkurangnya pepohonan, berkurangnya elang, kehilangan varietas lokal, pencemaran air telaga, perbukitan gundul, dan lain-lain. Usaha Yahya mewakili pemikiran ekosentrisme yang melindungi dari kejahatan antroposentris, tercermin dalam tindakan Yahya dalam usaha mengatasi persoalan lingkungan dan alam Kailasa kepada para petani yang melakukan sistem pertanian intensifikasi, ekstensifikasi, dan dominasi monokultur tanaman dengan melakukan kontestasi terhadap pihak yang berkepentingan dalam pertanian. Paradok teridentifikasi pada tawaran pembukaan objek wisata dan pemanfaatan hasil alam berupa pengolahan buah carica secara persuasif kepada petani. Oke. Baik, terima kasih Mas Yusak. Untuk next slide selanjutnya. Silahkan. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan analisis artikel. Maaf Mas Juang, untuk audionya kurang jelas Mas. Belum Mas, belum. Halo. Ya, sudah. Oke, baik. Jadi artikel yang kedua ini judulnya adalah Ekologi Sastra pada Puisi dalam novel Bapangku Bapungku karya Pak Guhardian. Penulis Mardiana Sari, nama jurnalnya Parataksis, Jurnal Bahasa Sastra, volume nomor 1. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil analisis ekologi sastra dalam novel Bapangku Bapungku karya Pak Guhardian. Ringkasan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang merujuk pada teori Aminuddin. Metode penelitian bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah secara aktual dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan menggeneralisasikan, serta menginterpretasikan karya. Jadi metode tersebut digunakan untuk menganalisis dan menemukan ekologi sastra dalam novel terkait. Ringkasan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan puisi yang terdapat dalam novel Bapangku karya Pak Guhardian, yaitu Dahlia Ungu, Cinta dalam Doa, Rayuanku, dan Marah. Ekologi sastra yang dominan
ditemukan adalah tata surya yang digunakan dalam pembuatan puisi. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa proses kreatif yang dilakukan oleh pengarang novel Bapang Ubabungku merupakan bagian dari alam atau lingkungan sekitar yang menjelma menjadi sebuah karya sastra. Cukup, baik, silakan. Baik, terima kasih Mas Revano Juang. Presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Apakah teman-teman yang ingin bertanya silahkan memencet raise hand terlebih dahulu atau langsung open mic saja. Silahkan. Baik, di sini Mbak Silvi. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ais. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6, yaitu berdasarkan definisi ekologi sastra, bahwasanya definisi pendekatan ini adalah suatu ilmu yang mengkaji atau meneliti teori sastra dilihat dari segi psikologisnya, yaitu hubungan penciptaan sastra dengan lingkungan sekitarnya. Pertanyaannya adalah, manfaat apa yang akan didapatkan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan ekologi sastra? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silahkan. Baik, silahkan Mbak Sanggar Pawesti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, tadi di dalam contoh rumusan masalah yang dibuat teman-teman di nomor 2, yakni bagaimanakah hubungan antara alam dengan pendidikan dalam film Batas karya Rudi Sudjarwo. Nah, jadi mengapa teman-teman menyangkut pautkan dengan pendidikan? Karena di sini antara alam dengan pendidikan yang tidak terrepresentasikan di dalam judul, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sanggar Pawesti. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan teman-teman. Saya ingin bertanya. Oh ya, silahkan Mbak Latifah. Baik, saya Latifah Rianingrum ingin bertanya kepada kelompok 6. Tadi pada bagian objek yang diteliti telah disebutkan bahwa berfokus pada green moral atau political agenda yang berorientasi pada pelestarian nilai-nilai lingkungan hidup dalam sebuah karya sastra. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan political agenda dan berikan contoh konkretnya. Terima kasih. Baik, Mbak Latifah, pertanyaan kita tampung terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya yang masih ingin bertanya, silahkan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Ya, silahkan Mbak Yusfi. Ekologi sastra kan berkaitan dengan hubungan antara penciptaan karya sastra dengan lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan di sini apakah sebatas tentang bentang alam dan apakah budaya juga termasuk dalam ekologi sastra? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Yusfika. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silahkan Mas Andika. Itu kan menggunakan pendekatan ekologi apa tadi? Ekologi sastra. Oh ya, ekologi sastra. Nah, menurut kelompok Anda, kelemahan yang ada pada pendekatan ekologi sastra tersebut dalam suatu penelitian itu apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andika. Mungkin langsung saja ya akan kita jawab satu-satu. Saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Mbak Silvi tentang manfaat yang akan didapatkan oleh penelitian dengan menggunakan pendekatan ekologi sastra. Jadi untuk manfaat dari pendekatan ekologi
ini dirasakan oleh masyarakat atau pembaca saja. Sebab manfaat ekologi sastra ini akan mewujudkan sikap kesadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya dan melestarikan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Seperti itu. Apakah dapat ditangkap, Mbak Silvi? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ais. Ya, sama-sama. Mungkin untuk pertanyaan dari Mas Andika akan dijawab oleh Mas Revano. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Andika, yaitu kelemahan dari penelitian ekologi sastra. Jadi, saya menemukan dalam sebuah jurnal kelemahan yang terdapat dalam penelitian yang berkaitan dengan ekologi sastra adalah kurangnya sebuah ruang atau space untuk membuat koridor dalam dalam ranah ekologi sastra ini. Mengutip dari Joko. Baik, sudah Mas Revano? Sudah. Oke, ini jawaban pertanyaan dari Mas Andika sudah dijawab Mas Revano. Apakah sudah puas dengan jawabannya, Mas Andika? Iya, baik, sudah cukup. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan teman-teman yang lain mungkin bisa sesi Zoom kedua karena ini Zoom pertama waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Jadi nanti setelah ini kita join lagi, nanti akan dijawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawabkan, seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Baik, terima kasih. Nanti setelah ini kita join lagi ya, teman-teman. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk join kembali. Mohon maaf tadi kita terpotong karena kita tidak premium, jadi kita dibatasi oleh waktu. Baik, lanjut ke pertanyaan Mbak Latifah yang akan dijawab oleh Mbak Aula. Silahkan Mbak Aula. Baik, terima kasih Mbak Ais. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Latifah. Tadi pertanyaan Mbak Latifah seputar jelaskan apa yang dimaksud dengan political agenda dan berikan contoh konkretnya. Nah, political agenda itu sendiri adalah daftar subjek atau masalah perhatian serius para pejabat pemerintah maupun individu di luar pemerintah. Untuk contoh konkretnya, karena ini berkaitan dengan ekologi sastra, yang notabene membahas mengenai isu-isu lingkungan, jadi contoh political agenda di sini seperti kerusakan hutan, yang mana isu tersebut juga diangkat dalam buku berjudul The Coming Global Superstorm, atau juga seperti isu di hutan Kalimantan. Itu juga diangkat pada novel berjudul Pink, A Message from Borneo. Jadi, yang dimaksud dengan political agenda pada penelitian ekologi sastra itu seperti itu, Mbak Latifah. Baik, Mbak Latifah, apakah bisa dipahami jawaban dari Mbak Aula? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Aula. Ya, terima kasih Mbak Latifah. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Sanggar akan dijawab oleh Mas Muzaki. Mas Muzaki, silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Sanggar. Pertama, sebelumnya saya review dulu sedikit tentang film Batas. Film ini bercerita mengenai alam Kalimantan, khususnya di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, di mana diperlihatkan dalam film tersebut bahwa istilahnya seperti langit dan bumi antara Malaysia dan Indonesia seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua menonjolkan soal pendidikan di daerah perbatasan tersebut yang jauh dari kata layak. Nah, dari hal tersebut kami mencoba mengkaji dalam film tersebut kami mencoba mengkaji mengenai alam, apa hubungan alam
bagaimana hubungan alam lingkungan di wilayah perbatasan dengan pendidikan di wilayah tersebut. Seperti itu, Mbak. Apakah ada tanggapan? Baik, untuk Mbak Sanggar, apakah bisa dipahami jawaban dari Mas Yaki? Mas Zaki. Oke. Sudah dipahami? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Mbak Yusufika akan dijawab oleh Mas Yusak Maulana. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Mas Yusak. Ya, saya bacakan lagi untuk pertanyaan Mbak Yusfika. Ekologi sastra kan berkaitan dengan hubungan penciptaan karya sastra dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan di sini apakah sebatas tentang bentang alam? Dan apakah budaya dalam sebuah lingkungan juga termasuk ekologi sastra? Benar begitu ya Mbak Yusfika pertanyaannya? Ya, betul. Oke, saya mencoba menjawabnya. Menurut saya kurang tepat kalau hanya sebatas bentang alam. Dan benar, lingkungan juga termasuk dalam ekologi sastra. Karena pada umumnya ekologi didefinisikan sebagai kajian hubungan antara organisme-organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungannya. Atau dengan kata lain, ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya disebut ekologi, yang mencangkup rangkaian ilmu alam, ilmu sosial, filsafat, dan pengetahuan secara menyeluruh. Fokus utama yang dikaji ilmu ekologi tersebut adalah saling ketergantungannya terhadap makhluk hidup, menurut Kroll dan Rankin. Oke, seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Untuk Mbak Yusufika, apakah sudah dipahami penjelasan dari Mas Yusak? Ya, sudah saya pahami. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sekian dari penjelasan pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian dan jawaban-jawaban dari kami sudah membuat kepuasan tersendiri dan sudah terjawabkan ya, teman-teman. Terima kasih sudah mau bergabung ke pembahasan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.